Pada soal nomor 3 ini, hal yang dinilai adalah mandiri dan tuntas. Artinya Anda dapat bekerja sendiri dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kata kuncinya adalah di sini. Keberhasilan presentasi sepenuhnya tanggung jawab Anda. Ini menuntut Anda untuk bekerja mandiri dan menyelesaikannya dengan baik. Sehingga opsi jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video ini kita akan membahas 5 soal mengenai soal HOTS TKP, tes karakteristik pribadi CPNS 2023. Nanti setiap soalnya itu akan terdiri dari materi yang berbeda-beda seperti jejaring kerja, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel saya, karena channel saya ini akan selalu update setiap hari mengenai tes CPNS 2023. Mari kita mulai dari nomor 1. Anda salah seorang pegawai pelayanan publik di sebuah instansi. Mengikuti instruksi pemerintah, setiap bentuk pelayanan masyarakat yang mulanya tidak memerlukan komputer saat ini harus diolah dan dimasukkan ke dalam bentuk database. Sementara sebagian pegawai senior yang sudah berusia lanjut masih tetap mengolah data tanpa menggunakan IT, sehingga menghambat proses pelayanan. Sikap Anda: A. Anda dapat meminta pimpinan lebih tegas untuk menegur pegawai senior agar mengikuti peraturan. B. Memberikan penjelasan pada pegawai senior bahwa mereka harus mulai mengolah data menggunakan IT. C. Membantu pegawai senior untuk mengerjakan pengolahan data yang memerlukan IT. D. Berharap agar semua pegawai senior dapat terbiasa menggunakan IT dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan publik. E. Memotivasi pegawai senior untuk menggunakan IT sambil mengajarkan cara penggunaannya. Yang dinilai di sini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, di mana di era industri 4.0 sampai 5.0 ini, kita sebagai pekerja layaknya pandai menggunakan IT, sehingga opsi jawaban yang bernilai 5 pada soal nomor 1 ini adalah yang E, yaitu memotivasi pegawai senior untuk menggunakan IT sambil mengajarkan cara penggunaannya. Kata kunci di sini adalah selain memotivasi, kita juga sambil mengajarkannya. Nah, jadi teman-teman tahu ya, bahwa memilih jawaban IT komunikasi ini harus mencari jawaban yang sekiranya mempunyai kata kunci dalam yang akan dibahas. Kalau di sini kita akan memberikan pemahaman kepada pegawai senior agar menggunakan teknologi informasi dengan tepat. Dan poin yang memiliki nilai 1 adalah yang A. Kenapa? Karena tidak ada solusi di sini. Jadi teman-teman jangan sampai mencari jawaban yang tidak ada solusinya, hanya memberikan saran. Itu saya yakini bahwa jawaban itu akan memiliki nilai yang kecil. Kita lanjut nomor 2. Sebagai bentuk apresiasi atas tender proyek yang berhasil tim Anda menangkan, pimpinan memberikan tim Anda jamuan makan malam mewah. Namun saat itu istri Anda sedang dirawat di rumah sakit, sehingga harus Anda temani. Bagaimana sikap Anda? A. Menolak ajakan tersebut dan segera menuju ke rumah sakit. B. Menerima ajakan tersebut sebagai bentuk loyalitas kerja. C. Mengikuti kegiatan tersebut lalu meminta izin pulang lebih awal. D. Meminta maaf karena harus merawat istri di rumah sakit. E. Minta pimpinan untuk mengubah jadwal jamuannya karena Anda tidak bisa hadir. Nomor 2 yang dinilai adalah
dari jejaring kerja. Jejaring kerja itu apa? Jejaring kerja adalah bagaimana kita memelihara lingkungan kerja dengan teman, dengan atasan, atau dengan bawahan. Sehingga opsi jawaban C, yaitu mengikuti kegiatan tersebut lalu meminta izin lebih pulang, mempunyai nilai 5. Kenapa? Karena Anda tetap akan memelihara jejaring kerja Anda dengan atasan Anda, dan juga tetap bisa merawat istri Anda yang sedang di rumah sakit. Sedangkan opsi jawaban E, yaitu mengubah jadwal, itu bernilai 1. Kenapa? Karena di sini jejaring kerja itu bagaimana kita memelihara hubungan. Apabila kita merubah jadwalnya, maka Anda akan merusak jejaring kerja Anda sendiri. Sehingga opsi jawaban E memiliki nilai 1. Seperti itu ya. Tips untuk jejaring kerja ini yang penting Anda memberikan pelayanan dulu, lalu mendapatkan hasil. Apabila hasil itu juga berhasil, Anda ikuti, lalu Anda baru menempatkan kepentingan Anda sendiri. Jadi urutannya kepentingan Anda itu adalah berada di terakhir. Kita lanjut nomor 3. Anda bersama rekan Anda diminta untuk melakukan presentasi. Namun pada sehari sebelum hari H, rekan Anda mendadak sakit, sehingga keberhasilan presentasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Sikap Anda: A. Melaporkan kondisi tersebut pada atasan dan meminta kebijakannya. B. Meminta bantuan rekan lainnya untuk melakukan presentasi menghentikan tugas rekan yang sakit. C. Mencoba tetap tenang, mempersiapkan presentasi sebaik mungkin, dan pasrah pada hasil presentasi esok hari. C. Memaksa rekan saya untuk tetap menjalankan tugasnya karena keberhasilan presentasi adalah tanggung jawab tim. E. Saya yakin dapat melakukan presentasi dengan baik, meski demikian saya akan tetap mengecek kembali detail presentasi yang disiapkan. Pada soal nomor 3 ini, hal yang dinilai adalah mandiri dan tuntas. Artinya Anda dapat bekerja sendiri dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kata kuncinya adalah di sini. Keberhasilan presentasi sepenuhnya tanggung jawab Anda. Ini menuntut Anda untuk bekerja mandiri dan menyelesaikannya dengan baik. Sehingga opsi jawaban yang bernilai 5 adalah yang E, yaitu Anda yakin bahwa presentasinya akan baik. Walaupun Anda yakin, Anda harus mengecek kembali. Artinya di sini dapat bekerja mandiri dengan baik, dan juga Anda tetap bekerjanya secara tuntas, yaitu mengecek kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dicari dulu kata kuncinya. Setelah tahu kata kuncinya, kalian masukkan ke dalam jawaban yang kira-kira memiliki poin yang maksimal. Sedangkan opsi jawaban D, yaitu memaksakan, adalah bernilai 1. Kenapa? Karena teman yang sakit itu tidak bisa dipaksakan untuk presentasi. Jadi Anda tetap dituntut untuk melaksanakan tugas itu sendiri. Jangan sampai Anda lempar tanggung jawab kepada orang yang masih sakit. Sampai nomor 3 ini sudah mendapat nilai berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut nomor 4. Suatu hari ada seorang nasabah yang mengeluhkan program asuransi bank yang dipilihnya tidak sesuai yang diharapkan, sehingga marah-marah dan menyalahkan Anda. Sikap Anda sebagai customer service adalah: A. Memintanya untuk tetap tenang dan sabar karena hal tersebut tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. B. Memanggil security karena tindakan nasabah tersebut dapat mengganggu kenyamanan nasabah yang dibuat. C. Berusaha sebaik mungkin menjelaskan rincian aturan dan program asuransi bank yang telah dipilih nasabah tersebut. D. Mencatat dan menyampaikan keluhan nasabah tersebut pada bagian asuransi bank. E. Menjelaskan bahwa program asuransi bank yang diambil telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Kata kunci itu penting. Kata kunci di sini adalah tidak sesuai
dan yang diharapkan sehingga marah-marah. Artinya kan butuh kejelasan nih, karena Anda itu adalah seorang customer service. Nah, hal ini kalian bisa tarik kesimpulan, sudah tahu kata kuncinya, berarti ini adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik adalah suatu kegiatan di mana Anda sebagai CPNS atau pekerjaan yang lain memberikan pelayanan yang baik kepada customer atau kepada publik, seperti itu ya. Ketika Anda sudah tahu sebagai customer service dan sedang ada nasabah yang marah-marah dan tahu yang dinilai ini layanan publik, maka opsi jawaban yang bernilai 5 ini adalah yang D, mencatat dan menyampaikan keluhan nasabah tersebut pada bagian asuransi bank. Kenapa mencatat dulu? Karena Anda itu adalah customer service, yang lebih berhak untuk menjawabnya adalah yang asuransi bank, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda memaksakan apa yang bukan menjadi kehendak atau tugas tupoksi dari Anda. Sedangkan memanggil security ini jelas bernilai 1 karena membuat customer tidak nyaman, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini adalah soal terakhir pada video ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar lagi, silahkan klik saja di channel saya. Banyak sekali video tentang CPNS, baik itu TWK, TIHU, dan TKP yang sudah saya upload. Teman-teman bisa belajar sambil memahami bagaimana tips dan trik mengerjakan soal CPNS tahun 2023. Nomor 5. Perusahaan Anda merekrut beberapa pegawai baru yang belum berpengalaman dan ditempatkan dalam divisi Anda. Padahal Anda merasa divisi Anda lebih membutuhkan pegawai yang sudah berpengalaman dalam bidang kerjanya. Sikap Anda sebagai ketua divisi terkait hal tersebut: A. Berusaha menjalankan tugas sebagai ketua divisi sebaik mungkin. B. Menghadap atasan dan menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. C. Memberikan perintah dengan tegas dan disiplin tinggi sehingga pegawai baru cepat memahami tugasnya. D. Mengajari pegawai baru setiap detail pekerjaan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan kerja. E. Mengenalkan visi, misi, dan budaya kerja perusahaan sehingga mereka memahami tugas kerja mereka. Hal yang dinilai di sini adalah mengordinir orang lain, artinya mengordinir bawahan atau staf yang baru. Sebagai ketua divisi, Anda harus bisa melakukan hal-hal yang sekiranya sebagai adaptasi dari pegawai baru, sehingga opsi jawaban yang bernilai 5 adalah yang E. Mengenalkan visi, misi, budaya kerja perusahaan sehingga memahami tugas mereka. Karena dengan harapan mereka tahu visi, misi, dan budaya kerja perusahaan, mereka akan dengan cepat melakukan adaptasi. Dan opsi jawaban yang B, menghadap atasan dan menyatakan keberatan atas keputusan tersebut, itu mencerminkan bahwa Anda belum bisa untuk mengordinir orang lain atau bawahan, sehingga ini adalah nilai negatif bagi Anda saat bekerja. Teman-teman, video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar, insya Allah akan saya jawab satu persatu. Semangat belajar, semoga kita dikaruniai menjadi CPNS di tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.